Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita haturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Syukron Ahmad MPD dan kawan-kawan seperjuangan yang kami cintai. Insyaallah kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Islam di Jazirah Arabia dan Masa Kerasulan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Letak geografis Jazirah Arabia. Luasnya membentang antara 1 kali 1,3 juta mil persegi. Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun pasir dari segala sudutnya. Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal sejak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk benua Afrika. Sebelah timur laut merupakan kunci utama masuk ke benua Eropa. Sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Tengah dan timur dekat terus membentang ke India dan Cina, negeri Syam, dan sebagian kecil dari negara Irak. Sebelah utara Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak Selatan. Sebelah timur Laut Arab yang mempersambung dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat. Asal-usul bangsa Arab. Yang pertama berasal dari suku Arab kuno, Al-Arab Al-Ba'diyah, yaitu bangsa Arab yang telah musnah. Yang kedua berasal dari suku Arab asli, Al-Arab Al-Aribah, yaitu cikal bakal dari rumpun bangsa Arab yang ada sekarang ini. Yang ketiga suku Arab pendatang, Al-Arab Al-Musta'ribah, yaitu suku yang kemudian menjadi suku atau peranakan Arab. Sistem politik yang mempengaruhi pemerintahan bangsa Arab sebelum Islam. Sebelum kelahiran Islam ada 3 kekuatan politik besar yang perlu dicatat dalam hubungannya dengan Arab, yaitu yang pertama Kekaisaran Basrani Bizantium, yang kedua Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, yang ketiga dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Bangsa Arab hidup dalam kabilah-kabilah baik yang hidup di pedalaman maupun di perkotaan. Setiap kabilah dipimpin oleh seorang pemimpin dan memiliki ikatan yang kuat di antara anggota kabilah. Oleh karena itu, perselisihan dan peperangan selalu terjadi antara kabilah yang satu dengan kabilah yang lain sebelum lahirnya Islam. Di sini akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu sifat dan watak terpuji bangsa Arab. Yang pertama ada pemberani, yang kedua suka hidup bebas, yang ketiga memenuhi janji, yang keempat pantang mundur, dan yang kelima tolong menolong bangsa Arab. Selanjutnya ada agama-agama masyarakat Arab pra-Islam. Ada 4 agama, yaitu Yahudi, Nasara, Majusyah, Syirik. Inilah budaya bangsa Arab sebelum datangnya Islam, yaitu judi atau al-qimar, yang lazim dikenal dengan istilah al-maishir, merupakan kebiasaan penduduk kota di kawasan jazirah seperti Makkah, Taif, San'a, Hajar, Yatsrib, Daumatul Jadal, dan sebagainya. Islam melarang kebiasaan semacam ini melalui turunan surat Al-Maidah ayat 90, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Selanjutnya ada menegak khamar dan berkumpul-kumpul untuk meminum khamar bersama, bangga karenanya, serta menghalalkan harganya. Ini merupakan kebiasaan orang-orang kota dari kalangan hartawan, pembesar, dan pujangga sastra. Selanjutnya ada nikah istibda, yaitu jika istri dari salah seorang lelaki di antara mereka selesai haid kemudian telah bersuci, maka lelaki termulia serta paling bagus nasab dan tata keramanya di antara mereka boleh meminta wanita tersebut. Selanjutnya ada pula kebiasaan di antara mereka yang mengubur hidup-hidup anak perempuannya karena takut aib dan karena kemunafikan, atau ada juga yang membunuh anak laki-lakinya karena takut miskin dan lapar. Selanjutnya ada menjajakan para budak perempuan sebagai pelacur. Selanjutnya ada saling menyerang dan memerangi satu sama lain untuk merebut dan merampas harta. Suku yang kuat memerangi suku yang lemah untuk merampas hartanya.
Sejarah Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Sejarah datangnya Islam ke kota Makkah membuat perubahan besar dalam berbagai hal seperti ekonomi, hukum, politik, dan sebagainya. Perubahan besar yang dilakukan oleh agama Islam seperti mengangkatkan derajat kaum perempuan, menghilangkan kebudayaan berperang antar suku, melarang menyembah berhala dengan hanya mengimani zat Allah SWT. Masa kejayaan dan masa keterpurukan. Masa kejayaan puncak terakhir kejayaan Islam semasa Rasulullah. Era selanjutnya adalah era Khulafaur Rasyidin, terdiri dari 4 sahabat terbaik Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat sampai kurun kelima, Umar bin Abdul Aziz. Masa ini fase khalifah lurus, jujur, dan adil. Masa keterpurukan fase raja yang menggigit fase kehidupan umat Islam. Yang ketiga ini dikuasai oleh raja yang menggigit sesuai sabda Nabi SAW. Setelah itu akan datang kepada kalian masa raja menggigit raja yang dizalimi. Dan atas kehendaknya Allah masa itu akan datang.